Di sini kandang panggungnya itu sebenarnya ini bukan kandang panggung, tapi kita beli rajek. Nah, rajeknya aja belinya, soalnya di sini tuh jualnya rajegan. Sebenarnya bisa dibuat kandang, cuman karena bikin kandang tuh ribet, nggak ada yang bikinnya, jadi bener-bener kayak aduh semuanya tuh kantoran gitu. Makanya nggak ada yang bisa bikin kandang, jadi ya udah rajegan aja, satu di bawah, satu di samping gitu aja, pasang-pasang. Ya tapi insya Allah rencananya sih pengen bikin kandang yang beneran kandang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, segini juga udah alhamdulillah. Jadi ini aku pakainya semi umbaran, malam di kandang, siang di luar. Soalnya kan ini adanya kandangnya sempit ya. Jadi kalau untuk 100 ekor itu nggak cukup dan pasti nggak mau. Pengennya tuh keluar terus, meskipun udah makan, dikasih makan di dalam, tapi ya mereka tuh bakal jerit-jerit nih, teriak-teriak kayak gini kalau di kandang terus tuh. Jadi ya itu, kita pakainya semi umbaran. Enaknya sih semua itu diatapin, tapi karena ya menyesuaikan modal, jadi yang diatapin baru segini. Kalau ini 3 meter kali 1,5. Nah, teman-teman, kalau untuk 100 ekor cukup ya 3 meter kali 1,5. Cuman harus semi umbaran, nggak bisa di kandang terus. Kalau di kandang terus bebeknya tuh stres. Stres itu kayak karena nggak bisa gerak. Kita sempit-sempitan aja di WC, yang sempit itu kan nggak enak ya. Apalagi ternak yang emang liar kayak gitu tuh. Makanya ya itu. Ada peternakan yang semuanya itu di atap, jadi dari pagi sampai malam sehari-harinya tuh di atap terus, itu ada. Nah emang itu lebih nyaman sebagai majikannya, maksudnya sebagai peternak itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ya nggak usah ngumbar-ngumbar lagi. Kalau pakai semi umbaran kan nanti sore kita harus ngegiring, pagi nurunin, kan capek. Jadi memang lebih baik itu atap semua pakainya. Tapi kalau budgetnya sedikit ya sama aja sih, kita itu kan bertahap ya, bertahap. Itu ya nggak apa-apa pakai plastik dulu kita pakai plastik, habis itu ada seng bekasan pakai seng. Memang ini bocor-bocor sih sengnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, kadang ditambal pakai apa gitu. Nah kayak gitu teman-teman, jadi kita tuh bertahap pakainya, nggak langsung karena ya banyak keperluan juga. Jadi ibaratnya beternak ini cuma sampingan aja, hobi, tapi pengennya sih diseriusin terus jadi sukses kayak gitu. Pada dasarnya yang namanya hewan itu kalau ada makanan makan. Jadi meskipun dia udah kenyang, kalau ada makanan makan, kecuali udah kenyang banget. Nah makanya kenapa makannya itu dijadwal supaya nggak boros makan. Karena kalau makan itu sebenarnya cukup 3 kali ya, untuk bebekku itu cukup 3 kali. Tapi kalau misalnya kita di kandang terus, mereka itu kayak minta makan, ngedeketin kita. Makanya itu jangan sering-sering ke kandang, cukup 3 kali atau 2 kali pagi sore. Tapi karena ini pakainya semi umbaran, siang kepanasan, jadi mesti 3 kali, yaitu boros dipakannya itu. Nah untuk apa ya, entok itu memang lebih ramah, terus katanya dagingnya lebih enak, makanya harganya itu lebih mahal di entok daripada bebek. Kalau bebek tuh katanya lebih amis, cuma sayangnya entok itu lebih lambat besarnya daripada bebek. Ini untuk usia sama, bebek itu lebih besar, bisa kelihatan, apalagi yang di sana tuh besar-besar. Entoknya masih kecil-kecil padahal usianya sama. Kita coba ya megang bebek nih, bebek sama entok. Iya bebek, iya entok. Entok nih, kalau entok dipegang dia biasa aja. Ini bebeknya kayaknya betina, tuh langsung lari meskipun betina. Kita entok, lihat, diam. Jadi itu teman-teman, kalau buat hobi aja sih mending entok ya, soalnya entok tuh lebih jinak daripada bebek. Supaya bulunya tetap bagus, itu jangan di basah-basahan kayak gini. Ini sebenarnya nggak boleh. Untuk apa ya, kalau bulunya belum copot bulu, masih bulu halus, bulu muda kayak gini, sebaiknya di lantai atas, jangan diumbar. Cuman ya karena ya udah ya tempatnya begini, maksudnya dia di kandang juga nerobos terus karena tuh lubangnya besar-besar, jadi ya udah dibiarin aja. Untuk kandang baterai, nah kandang baterai itu segini. Waktu itu kita kandang baterainya di sini pakai literan.
itu segini, itu 50, ya sekitar 90 cm, 80 cm. Kesini 100 cm itu cukup 100 ekor. Tapi itu cuman beberapa hari doang ya, tingkat 2. Jadi untuk ukuran 50 kali 100 itu cukupnya 50 ekor. Jadi kalau untuk 100 ekor butuh 2 tingkat atau 100 kali 100. Terus kalau udah gede 3 meter. Nah, jadi kita harus menyediakan kandang. Segitu ukuran kandangnya. Oke. Ini contoh-contoh kandang bebeknya. Contoh kandang baterainya bisa dilihat ya. Tapi ya memang kita harus sesuaikan dengan kondisi tempat juga. Kalau untuk atap kita bisa akalin, misalnya seng nggak ada, yang budget itu ya plastik, pakainya plastik UV. Plastik UV itu ada yang 250 mikron, 300 mikron, 500 mikron. Nah, untuk yang 250 mikron biasanya 50.000 per 3 meter kalau nggak salah. Itu di online ada, di toko offline ada, tapi kadang jarang ya yang jual plastik UV. Ya coba aja di toko-toko plastik tapi yang golongannya terpal kayak gitu, bukan yang plastik wadah ya. Bisa juga pakai plastik kayak greenhouse. Terus kalau di lahan sempit ya emang bagusnya di tingkat ya untuk meminimalisir lahan. Jadi biasanya kalau tingkat itu 2 tingkat, misalnya pakai kayu atau bambu atau pakai baja ringan, biasanya 2 tingkat itu ukurannya 70 cm, 100 cm untuk kandangnya ya. Terus dari bawah ini terserah sih, tapi kalau aku kan cuman di atas piteng ya, jadi sedikit. Tingginya sempit juga nggak apa-apa, tapi kenapa ditinggiin itu barangkali makanan-makanan jatuh itu bisa diambil sama bebek, bisa dimakan sama bebek-bebek, jadi nggak ada yang kebuang. Soalnya kalau terlalu rendah itu kan bebeknya nggak mungkin masuk kan, jadi nggak bisa dimakanin makanan yang jatuh. Makanya kebanyakan minimal 30 cm. Kalau ukuran segini itu biasanya bebek-bebek kecil yang bisa masuk. Kalau di kandang aku ya, kandang panggung aku bawahnya. Nah, ini kalau kandang panggung bagian bawahnya itu bisa dikasih maggot atau kolam lele, kolam ikan kayak gitu. Jadi tergantung bisanya apa. Kalau aku sih lebih suka pakainya maggot ya. Soalnya kalau kolam itu harus ngegali dulu. Terus ya airnya juga. Jadi gitu, tergantung sesuai bisanya apa. Kalau emang harus kering bisa dikasih maggot aja bawahnya. Maggot itu untuk pakan ternaknya. Kalau bisa basah ya bisa dikasih kolam ikan lele atau apa kayak gitu. Sebenarnya kita itu berusaha untuk integrated farming. Jadi saling berhubungan. Gimana caranya lahan yang sempit ini pakan ada, nggak hanya ternak tapi pakan ada, buat kitanya ada. Makanya untuk pakan ini kita budidaya maggot, azolla, eceng gondok, lebih suka di maggot sih. Soalnya kalau maggot itu bisa rak bertingkat. Cacing juga. Nah, cacing tanah itu kan bisa rak bertingkat. Sedangkan kalau tanaman itu nggak bisa rak bertingkat. Maksudnya harus kuat kan? Harus kuat. Apalagi kalau tanaman air. Nah, jadi harus kuat. Sedangkan kita kalau rak-rakan itu yang murah bisanya. Jadi yang pakai bambu. Jadi kan otomatis ya udah pakainya maggot. Kayak gitu teman-teman, jadi harus disesuaikan budget juga. Jadi meskipun modalnya sedikit bisa kok, asalkan kita bisa mengelolanya kayak gitu. Kita kandang juga pakainya bambu ya, yang murah, karena ini kan bambu untuk pagar. Ini bentuknya pagar segini tuh kalau nggak salah di bawah 100 kok, 50-80 ribu apa berapa, pokoknya murah gitu. Nah, untuk kayu reng-rengan itu 80.000 seikat, tergantung ukuran sih ya. Kalau baja ringan kalau nggak salah itu 60.000 satu C75 yang gede kayak gitu. Kalau baja ringan memang lebih mahal tapi lebih kuat. Tapi ya itu, sekali lagi sesuaikan budget modal. Karena kalau modalnya sedikit ya pakainya bambu, kayu. Tapi kalau modalnya ada gede
bisa pakai baja ringan, tapi ya model kandang juga harus kita tahu, jangan hanya modalnya aja yang ada, kita harus tahu model yang baik itu kayak gimana, tingginya berapa, tempat pakannya di mana, penerangannya kayak gimana, lampunya. Jadi kayak gitu ya, sama aja sih kayak rumah, ibaratnya nempelin jendela itu kan nggak hanya asal nempel ya, harus ada tekniknya kayak gitu. Jadi begitu, harus tahu ilmunya dulu. Ini lagi pada santai tuh entok-entoknya, wah lucu banget tuh. Baik teman-teman, jadi itu cukup sekian video hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang bisa tambah di kolom komentar, kalau ada kritik saran juga kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.